Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli fasallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak kami peserta pesantren Ramadan dimanapun kalian berada, yang kami banggakan. Doa semoga kalian semua sehat, seluruh sivitas akademika, warga madrasah MTSN 2 Pesisir Selatan berada dalam keadaan sehat dan diridai Allah Azza wa Jalla. Pada sesi ketiga, materi kita adalah tentang sholat dan hikmahnya sholat. Nana kami sekalian, hal yang perlu kita ambil nanti ketika materi kita selesai adalah, pertama, bagaimana kalian bisa mampu menyebutkan rukun sholat, menyebutkan tata cara sholat dengan benar, menyebutkan makna bacaan sholat, dan menjelaskan hikmah sholat. Pada suatu malam, lebih kurang 1 tahun sebelum hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, untuk kemudian dibawa ke langit menunggangi seekor burak yang ditemani oleh Jibril. Dalam surat Al-Isra disebutkan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada mereka sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Anak-anak kami, siswa MTSN 2 Pesisir Selatan, khusus kelas 7 dan kelas 8. Dari sanalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dari kejadian dan perintah dari kejadian Isra dan Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sanalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu Allah mewahyukan kepadaku suatu wahyu, yaitu Allah mewajibkan sholat kepadaku 50 kali sehari semalam. Lalu aku turun dan bertemu Musa, dan dia bertanya, apa yang difardukan Tuhanmu atas umatmu? Aku menjawab, kata Rasulullah, sholat 5 waktu, 50 waktu sehari semalam.
Pada saat itu Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan, karena umatmu tidak akan mampu melaksanakan. Kembalilah, mintalah keringanan, karena umatmu tidak akan mampu melakukannya. Aku pun telah menguji dan mencoba Bani Israel," kata Musa. "Maka aku pun kembali kepada Tuhanku, lalu berkata, Ya Rob, ya Tuhanku, ringankanlah bagi umatku." Maka aku pun kembali kepada Tuhanku dan berkata, "Ya Tuhanku, ringankanlah bagi umatku, hapuskanlah 5 kali." Lalu aku kembali kepada Musa seraya berkata, "Tuhanku telah menghapus 5 kali solat." Kata Musa, "Sesungguhnya umatmu Muhammad tidak akan sanggup solat sebanyak 45 kali sehari semalam. Kembalilah kepada Tuhanmu, minta keringanan, karena memang aku yakin bahwa umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakan solat 45 itu. Dan aku telah pernah lakukan kepada umatku Bani Israel." Maka Rasulullah bolak-balik menghadap Allah sehingga berfirman, "Hai Muhammad, yang 50 kali itu sudah menjadi 5 kali saja. Setiap kali antara 10 kali sehingga sama dengan 50 kali solat. Aku pun turun hingga bertemu dengan Musa dan mengatakan kepadanya bahwa aku telah kembali kepada Tuhanku, sehingga aku malu kembali memohon dan meminta keringanan dari yang 5 itu." Hadis riwayat Muslim. Anak-anak kami, anak-anakku dimanapun kalian berada, jadi dapat disimpulkan betapa tinggi dan istimewanya kedudukan solat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk mengerjakannya, perintah ini sesungguhnya diperlukan pengetahuan dan pemahaman. Diperlukan pengetahuan, diperlukan pemahaman yang benar agar solat tersebut diterima dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah, perkara apakah ya Muhammad yang paling utama?" Nabi berkata, "Solat tepat waktu." Saya bertanya, "Kemudian apa?" Beliau bersabda, "Berijtihad di jalan Allah." Saya bertanya, "Kemudian apa?" Rasulullah menjawab dengan sabda, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tua." Anak-anakku, dimanapun engkau berada, peserta pesantren Ramadan tahun 2020 yang kami banggakan. Menurut pengertian bahasa, solat artinya doa. Solat merupakan ucapan-ucapan, merupakan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Solat fardu merupakan solat yang diwajibkan kepada umat Islam, merupakan rukun Islam yang kedua. Solat yang difardukan ada 5 waktu: 1 zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kata Imam Nawawi, disebut zuhur karena solat zuhur itu tampak dengan jelas pada tengah hari. Permulaan waktunya dimulai dari tergelincir dan condong matahari di tengah-tengah langit, bukan berdasarkan pandangan keadaan, tetapi berdasarkan sesuatu benda
berdasarkan sesuatu benda yang nampak pada kita. Dapat kita ketahui bahwa kecondongan matahari itu dengan perpindahan bayang-bayang ke arah timur setelah habis bayang-bayangan pendek merupakan puncak tingginya matahari. Salat asar waktunya berdekatan dengan waktu terbenamnya matahari. Pelaksanaan sholat maghrib pada saat terbenamnya matahari, yakni ketika mulai terbenam seluruh bundaran matahari. Isya namanya waktu gelap. Sholat ini dinamakan sholat Isya karena dilaksanakan pada waktu yang sudah gelap. Sholat subuh adalah menurut pengertian bahasa permulaan siang. Dikatakan sholat subuh karena dilaksanakan pada awal permulaan siang. Fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika selesai melaksanakan sholat, bertebarlah dari permukaan bumi, cari karunia Allah sebanyak-banyaknya. Perintah sholat adalah perintah Allah kepada manusia agar sama tunduknya dengan tunduknya alam semesta. Hal ini agar manusia tidak mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan alam, yang patuh kepada perintah Tuhannya, yang berkekuatan yang luar biasa, kekuatan yang sangat halus sehingga yang sangat besar. Tuhan pun banyak menghadirkan unsur-unsur alam dalam memberikan perintah sholat kepada manusia. Misalnya, sholat pada posisi tertentu, berwuduk menggunakan air atau debu. Sholat berarti meleburkan diri ke dalam kesatuan alam semesta. Ketika kita berwuduk, maka kita meleburkan diri dengan alam. Karena alam senantiasa bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sholat yang benar, seseorang hamba menjalin hubungan baik kepada penciptanya, sehingga wajar apabila ia mendapatkan perhatian yang lebih dari yang sebelumnya. Pertolongan, petunjuk, kasih sayang, kesadaran, kecintaan, serta berbagai kemuliaan dari yang lainnya. Rukun sholat. Rukun sholat adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Rukun sholat merupakan gerakan, bacaan yang wajib dilakukan dan dibaca selama menjalankan sholat. Apabila kita dengan sengaja meninggalkan rukun, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 13 rukun sholat. Satu, niat, yaitu menyengaja sesuatu dalam hati. Menyengaja sesuatu dalam hati bersamaan dengan permulaan perbuatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niat. Sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu tergantung kepada niat. Dari niatnya, dan sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya itu. Kedua, berdiri bagi yang kuasa. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Imam bin Husain bin Husam radhiyallahu anhu, ia berkata, saya berpenyakit bawasir. Maka saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Beliau berkata, salatlah dengan berdiri. Kalau tidak kuasa berdiri, duduk. Kalau juga tidak kuasa duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Yang ketiga, takbiratul ihram. Anak-anak kami, siswa MTSN 2 pesisir selatan dimanapun kalian berada, terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar.
Dan terkadang mengangkatnya setelah takbir. Dan terkadang mengangkatnya setelah takbir. Dan terkadang setelah ucapan takbir. Rasulullah mengangkat kedua tangannya dengan jari terbuka rapat. Dengan jari terbuka rapat. Jari terbuka dan ini rapat. Tidak direnggangkan dan tidak digenggamkan. Dan beliau mengangkatnya sambil sejajar dengan kedua bahunya dan terkadang sampai ke kedua telinganya. Sejajar dengan bahu sampai ke kedua telinganya. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari dari Ubaidah bin Samit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sah solat seseorang bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Kelima, ruku. Ruku itu membungkukkan dada, punggung lurus, posisi punggung dan kepala sama datar, pandangan ke arah tempat sujud, kedua telapak tangan memegang kedua lutut. Itu yang ruku. Keenam, i'tidal. I'tidal itu bangun dari ruku, mengangkat kedua tangan, kemudian berdiri tegak, kemudian kedua tangan lurus kembali ke bawah. Sami Allah liman hamidah. Yang ketujuh, sujud. Sujud yang dimaksud adalah merebahkan diri ke tempat sujud dengan cara dahi dan hidung menempel di tempat sujud. Dahi, hidung menempel ke tempat sujud. Kedua lutut menempel di lantai dan dua ujung kaki pun, kedua ujung jari, kedua kaki duduk di antara dua sujud. Duduk iftiras, kaki kiri ditindih dengan pantat, kaki kanan melekuk lurus, dan ujung-ujung jari kanan memanjat. 9, duduk akhir. Posisi duduk akhir menyilang pantat, menempel pada alas solat. Kaki kanan menekuk lurus dan ujung kaki jari kanan memanjat. Kemudian yang ke-10 membaca tasawuf akhir. Yang ke-11 membaca salawat Nabi. Ke-12 membaca salam pertama. Yang ke-13 baru tertib. Anak-anak kami, peserta pesantren Ramadan dimanapun kalian berada, tata cara sholat yang benar. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Agar sholat kita diterima oleh Allah harus dilaksanakan dengan penuh khusyuk, tawadu dan ikhlas. Khusyuk artinya penuh penyerahan diri, dengan kebulatan hati, bersungguh-sungguh dalam rangka bermujahadah kepada Allah. Jadi pada waktu sholat tidak ada yang kita ingat kecuali pikiran hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tawadu, merendahkan diri dengan penuh ketaatan, kepatuhan, seolah-olah kita berhadapan langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan ikhlas adalah tulus, ridha. Sholat itu tidak membebani. Ibadah sholat yang kita kerjakan hanya kepada Allah, hanya karena Allah, dengan segala kerendahan hati, mengharapkan pujian, dan tidak pula karena takut orang tua, dan tidak pula takut karena guru, dihalau, dan lain-lain sebagainya. Berikut kita akan coba sedikit presentasikan urutan pelaksanaan sholat subuh. Karena waktu yang tidak memungkinkan kita berpanjang-panjang, kita coba menyebutkan beberapa contoh bacaan yang berkenaan dengan runut bacaan sholat. Yang pertama, kita berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, berniat.
niat yang dibaca itu baik dalam bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, usalli farda subuhi raka'ataini mustaqbilal qiblata adaan lillahi ta'ala. Usalli farda subuhi raka'ataini mustaqbilal qiblata adaan lillahi ta'ala. Langsung diikuti dengan takbir. Usalli farda subuhi raka'ataini mustaqbilal qiblata adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian bersidekap sambil membaca doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Boleh kita baca versi yang lain. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataayaya kama yunaqqal thawbul abdul minad dannas. Allahumma ighsilni minal khataayaya bil ma'i wal salhi wal baradi. Kemudian selanjutnya dibaca dengan surat Al-Fatihah. Waktu sujud, waktu ruku kita baca subhana rabbiyal azimi 3 kali. Waktu kita i'tidal dibaca subhana rabbiyal azimi 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu min us-samawati wa mil'ul ardi wa min umasikta min syai'in ba'du. Ketika kita bangkit dari ruku, mengangkat kedua tangan, membaca Sami Allahu liman hamidah. Tadi dibaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasikta min syai'in ba'd. Di saat kita sujud, yang kita baca itu subhana rabbiyal a'la 3 kali. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Subhana rabbiyal a'la. Ketika kita bangkit dari sujud, yang kita baca itu adalah Rabbighfirli warhamni waziburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Boleh kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kedua-duanya sama. Boleh dibaca. Pertama subhana rabbiyal a'la 3 kali. Atau dibaca 1 kali. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Anak-anak kami, peserta pesantren Ramadan di mana saja kalian berada. Mungkin itu runut dari materi tentang sholat 5 waktu dan segala bentuk kaifiatnya. Mudah-mudahan bisa kalian di rumah mencermati, meringkas, memberikan laporan kepada sekolah dalam rangka mengisi agenda Ramadan kalian untuk nilai semester 2 nantinya. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.